Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang zakat fitrah. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua orang Islam, baik laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang dewasa, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ada 8 golongan. Ya, yang kita ulangi lagi. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang sangat miskin sekali. Nggak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sangat miskin sekali. Kemudian yang kedua, miskin. Siapakah miskin itu? Miskin itu orang yang punya harta, punya pekerjaan, tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mungkin masih kesulitan membiayai anak-anaknya sekolah, ya. Mungkin nggak punya kendaraan yang layak, ya. Intinya apa? Dia punya pekerjaan, dia punya harta, tapi masih kekurangan, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga ada amil. Amil itu adalah panitia pengumpulan zakat, ya. Jadi amil itu adalah orang-orang yang mengurusi zakat, ya. Dia mengumpulkan zakat dari orang-orang dan membagikannya kepada yang berhak. Itu namanya amil atau panitia, ya. Kemudian yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, meskipun mu'alaf ini orang kaya, ya, orang kaya yang baru masuk Islam, dia juga berhak mendapatkan zakat, ya. Kemudian yang kelima ada rikob. Rikob itu adalah budak, ya, budak. Kemudian yang keenam yaitu ghorim. Ghorim itu orang yang hutangnya banyak dan tidak bisa melunasi hutangnya. Itu berhak dikasih zakat. Kemudian yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Contohnya siapa fisabilillah itu? Pelajar, ya, mahasiswa. Nah, mahasiswa itu dia berjuang di jalan Allah enggak? Iya, dia berjuang di jalan Allah. Apalagi kalau di luar negeri, ya. Dia lagi belajar. Belajar itu kan termasuk berjuang di jalan Allah. Dan dia tidak mendapatkan gaji. Terus ada muazin misalnya, tukang azan. Orang yang tukang azan di musola, di masjid, dan tidak mendapatkan bayaran. Nah, itu juga termasuk fisabilillah, ya. Imam masjid misalnya, imam di musola di kampung-kampung itu kan dia berjuang di jalan Allah dan tidak dibayar kan, ya kan? Imam, terus orang yang azan di musola di kampung-kampung itu kan dia tidak dibayar, tidak mendapatkan gaji. Nah, itu dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang kedelapan ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga mereka itu sangat membutuhkan bantuan. Jadi berhak mendapatkan zakat fitrah. Nah, itu tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, terus siapa orang yang tidak berhak? Yang tidak berhak menerima zakat itu siapa? Ya, ada 7. Ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Nah, orang kaya ya jelas. Orang kaya justru sebaliknya harus mengeluarkan zakatnya. Jadi orang kaya itu tidak berhak menerima zakat. Ya, orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Ya, misalnya pedagang yang sangat sukses, ya, pengusaha sukses. Pokoknya orang yang kaya raya sekali, itu dia tidak berhak menerima zakat. Hadisnya apa?
Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Ya, nggak boleh ya orang kaya itu minta zakat. Kemudian yang kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya itu maksudnya budak. Karena apa? Masih menjadi tanggungan pemiliknya. Nah, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak, jadi sudah tidak berlaku lagi ya. Budak itu berbeda dengan pembantu. Pembantu itu bukan budak ya. Pembantu itu orang yang bekerja membantu kita. Jadi tidak termasuk golongan budak ini ya. Budak zaman sekarang sudah dihapuskan. Zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi. Jadi yang poin nomor B ini sudah tidak berlaku lagi ya. Tapi zaman dulu ya itu masih ada perbudakan. Jadi budak yang masih menjadi tanggungan pemiliknya itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, keturunan Rasulullah. Nah, jadi anak cucunya Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat. Emangnya zaman sekarang masih ada? Masih, ya, masih ada zaman sekarang keturunan Rasulullah itu, ya. Biasanya kalau di Indonesia itu disebutnya dengan Habib gitu ya. Nah, Habib itu dia adalah keturunan Rasulullah. Nah, itu dia tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang tidak beragama Islam, ya, orang non muslim itu tidak berhak menerima zakat meskipun dia miskin. Ya, hati-hati ya. Nanti kalau ketemu sama teman atau tetangga ya yang dia bukan orang Islam, meskipun dia sangat membutuhkan, itu dia tidak berhak menerima zakat. Hati-hati ya. Kalau kita mau membantu, itu anggap sebagai sedekah, anggap sebagai donasi. Ya, tidak boleh zakat, kita niatkan zakat untuk tetangga kita yang non muslim. Nggak boleh ya, karena apa? Syarat yang menerima zakat itu adalah agamanya Islam ya. Jadi orang yang selain Islam tidak boleh menerima zakat meskipun dia sangat membutuhkan. Kemudian yang kelima, orang yang tidak boleh menerima zakat itu adalah orang yang kebutuhannya itu tercukupi oleh orang yang menanggungnya. Misalnya nazira masih menjadi tanggungan abi ya. Semua kebutuhan nazira masih bisa dicukupi oleh abi. Berarti nazira tidak boleh menerima zakat. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, orang yang dinafkahi. Nah, misalnya nih, abi nggak boleh ngasih zakat ke umi. Kenapa? Karena umi ini adalah tanggung jawabnya abi. Ya, umi kan istrinya abi. Berarti umi ini menjadi tanggungan abi. Berarti nggak boleh abi memberi zakat, mengeluarkan zakat ke umi. Nih zakatku tak kasihkan ke istriku, gitu nggak boleh. Atau ini zakatku, zakatnya abi misalnya dikasihkan untuk nazira misalnya, itu juga nggak boleh. Karena apa? Karena anak dan istri itu masih menjadi tanggungan suami. Jadi nggak boleh suami ngasih zakat ke istrinya, suami ngasih zakat ke bapak ngasih zakat ke anaknya, itu nggak boleh ya, itu tidak boleh. Jadi zakat itu harus diberikan kepada orang lain yang bukan keluarga inti, bukan keluarga yang dinafkahi. Misalnya nih satu keluarga itu misalnya yang kerja abi ya. Abi ini menanggung umi, nazira, dan ada abi menanggung adiknya misalnya ya, atau adiknya umi misalnya, dicukupi kebutuhannya sama abi. Nah, ini ya, orang-orang yang ditanggung kebutuhannya sama abi tadi itu nggak boleh dikasih zakat sama abi. Jadi zakatnya harus ke
orang lain, gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Paham ya? Jadi Abi nggak boleh ngasih zakat ke keluarga yang ditanggung sama Abi itu. Itu. Jadi harus ke orang lain zakatnya itu. Kemudian, siapa lagi orang yang tidak boleh menerima zakat? Yaitu orang yang badannya masih sehat, fisiknya kuat, masih bisa bekerja, dan punya penghasilan yang cukup. Itu nggak boleh dia menerima zakat. Karena tidak termasuk orang miskin, ya kan? Tidak termasuk orang fakir yang membutuhkan. Nah, jadi kalau ada orang sehat, ada orang yang gajinya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti dia tidak berhak menerima zakat. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tata cara membayar zakat fitrah. Bagaimana caranya membayar zakat? Ya. Banyak cara untuk membayar zakat fitrah yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan, kapan harus diberikan, dan kepada siapa zakat fitrah itu dibagikan, serta larangan membagi kepada orang yang tidak berhak. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah. Apakah kita berikan langsung kepada orang yang berhak, atau kita berikan kepada panitia di masjid, di musola, di sekolah, ya? Bagaimana? Ya, biasanya kalau di sekolah di Indonesia itu anak-anak mengumpulkan beras, ya, dikumpulkan di sekolah. Jadi anak-anak di sekolah biasanya membayar zakatnya ke sekolah. Nah, nanti dari sekolah itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Di masjid juga biasanya seperti itu, atau di musola, di kampung biasanya juga seperti itu, ya. Nah, tapi bisa juga misalnya kalau kita mau zakatnya itu ke Muhammadiyah, lewat Muhammadiyah punya lazismu itu ya. Nah, misalnya kita tinggalnya jauh di luar negeri, kita bingung mau ngasihnya ke siapa, kita nggak tahu masjidnya ada di mana, ya. Kita pendatang misalnya, baru datang di Jepang, belum kenal sama orang-orang, belum punya teman-teman Indonesia, belum ketemu. Nah, kita tetap harus bayar zakat. Nah, gimana caranya? Kita nggak tahu mau ngasih kemana zakatnya. Nah, sekarang sudah bisa transfer, ya kan? Kita transfer uang ke mana? Terserah, mau ke lazismu atau mau ke mana? Ke lembaga-lembaga di Indonesia. Kita transfer uangnya nanti sama mereka yang mengurus zakat kita. Itu bisa seperti itu, ya. Meskipun sebaiknya zakat fitrah itu berupa apa? Berupa apa? Makanan pokok, ya kan? Jadi sebaiknya zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Tapi kalau kita kepepet misalnya kasus yang kayak tadi ya, baru datang ke luar negeri, belum punya temen ya, nggak tahu masjidnya ada di mana misalnya, dan kita harus bayar zakat. Nah, caranya gimana? Ya sudah, kita transfer uang ke lazismu misalnya, atau ke lembaga-lembaga yang bisa dipercaya itu. Ya, kita transfer uang, nanti mereka yang akan menguruskan zakat, gitu ya. Nah, itu boleh ya, lewat lembaga, lewat sekolah, lewat masjid itu boleh ya. Kita kasih zakat kita ke panitia namanya, ke amil zakat. Nah, bisa juga zakat itu kita kasih sendiri ya, kita kasih sendiri langsung ke orangnya. Misalnya kita punya tetangga Islam dan dia ini miskin, orang miskin atau orang yang fakir, sangat-sangat miskin sekali. Nah, itu boleh kita langsung kasihkan ke orangnya gitu juga boleh, ya. Nah, tata caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih makanan pokok dari bahan yang terbaik. Kalau makanan pokok kita beras, yang kita makan sehari-hari itu beras, kita juga ngasih zakatnya berupa beras yang terbaik, ya. Jadi jangan dibelikan beras yang paling murah,
Jangan ya. Kalau kita sehari-hari makan beras yang enak, berarti kita juga harus ngasih yang enak juga, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ditimbang dulu ya. Ditimbang dulu dengan timbangan ya. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, biasanya beratnya berapa beras itu? 3 kilo ya. Biasanya beratnya 3 kilo beras. Kita timbang dulu biar nggak kurang gitu ya. Terus, nah yang ketiga, orang yang membayar zakat itu wajib membaca niat. Nah, hati-hati, harus membaca niat. Karena kalau tidak niat, itu nanti dianggapnya hanya sebagai sedekah biasa. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, misalnya untuk diri sendiri ya, an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kalau anak kecil gimana? Anak bayi misalnya kan belum bisa baca niat. Nah, berarti orang tuanya yang membacakan ya. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku ya, disebut namanya misalnya untuk anakku Nazira, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu membaca niatnya ya. Kalau orang tua membayarkan zakat fitrah anaknya berarti disebut nama anaknya ya. Wajib ya membaca niat zakat. Supaya apa? Supaya dicatat sebagai zakat, bukan sebagai sedekah biasa. Nah, ini ya. Adapun bila mengeluarkan zakat untuk keluarga atau untuk orang lain yang dinafkahi, maka membaca niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an. Siapa? Misalnya an nazira fardhol lillahi ta'ala. Itu. Kemudian yang selanjutnya, makanan pokok tadi ya, atau beras itu tadi kita berikan langsung kepada orang yang berhak, atau bisa juga kita serahkan kepada panitia, kepada amil zakat, baik di masjid, di sekolah, ataupun di lembaga yang kita percaya. Kemudian yang selanjutnya, kita serahkan zakat tadi itu tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia. Nah, jadi kalau kita ngasihnya itu ke panitia, ke masjid misalnya, itu kan biasanya dikasih waktu ya. Zakatnya mulai dari tanggal sekian Ramadan sampai tanggal sekian Ramadan. Biar apa? Biar panitia juga ada waktu untuk membagikan. Jadi nggak mepet-mepet ya. Nggak mepet-mepet malam lebaran baru kita kasih. Nah, nanti panitia udah bingung mau dikasih ke siapa gitu kan. Sementara malam Ramadan itu sibuk ya. Malam Ramadan itu biasanya orang-orang sudah mulai sibuk sendiri-sendiri. Nyiapin baju baru ya kan. Masak-masak buat besoknya, misalnya seperti itu. Jadi apa? Kita serahkan, kalau emang kita mau bayar zakatnya itu ke masjid atau ke panitia, kita serahkan sesuai dengan waktunya. Nah, atau kalau misalnya kita mau bagikan sendiri ya, itu paling lambat kapan? Ya, paling lambat pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri itu sudah waktu yang paling lambat ya. Jadi kalau sesudah sholat Idul Fitri itu sudah tidak sah lagi zakatnya ya, namanya sudah bukan zakat fitrah lagi, namanya sudah jadi sedekah ya. Nah, sekarang panitia zakat menerima dengan membaca doa. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahuran. Itu doanya. Kemudian panitia bertanggung jawab membagikan zakat tadi kepada yang berhak menerima. Nah, itu tadi tentang tata cara zakat fitrah. Oke? Baik, sekarang kita baca rangkuman ya. Membayar zakat fitrah itu berarti kita menunaikan rukun Islam yang ketiga.
Zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok. Kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 8 golongan tadi itu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam, mulai yang sudah lahir sampai yang sedang sakaratul maut. Jadi dia sudah lahir di malam pertama bulan Ramadan sampai dia sedang sakaratul maut, ya, di malam terakhir bulan Ramadan. Itu orang yang hidup selama tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 30 bulan Ramadan, itu dia wajib membayar zakat. Kemudian di dalam Al-Quran perintah zakat itu selalu dikaitkan dengan sholat. Waktu membayar zakat fitrah dimulai dari bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, sampai menjelang sholat Idul Fitri, pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Nah, takarannya atau ukurannya itu adalah 1 sok, ya. 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram, atau sebagai bentuk kehati-hatian biasanya di Indonesia itu 3 kilogram beras. Tujuan zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa. Badan yang mengelola zakat disebut dengan bazis atau badan amil zakat infak sedekah, ya. Kalau di Muhammadiyah namanya lazis, ya, lazismu. Lembaga amil zakat infak sedekah, munya apa? Muhammadiyah, gitu ya. Nah, orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan. Yang pertama fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang keempat rikob atau budak, yang keenam ghorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Paham ya istilah-istilahnya ya. Fakir itu orang yang miskin sekali, tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta sama sekali. Sedangkan orang miskin itu orang yang masih punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan amil itu adalah panitia zakat. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian rikob itu budak, ya. Ghorim itu orang yang banyak hutang dan tidak bisa melunasi. Kemudian fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan bayaran. Kemudian ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal selama di perjalanan. Nah, 8 orang tadi itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, cukup dulu pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain, ya.